Salam. Topik kita hari ini, mereka yang siap untuk mati. Kitab suci menyatakan dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seseorang menceritakan perihal kisah penyeberangan di laut yang berombak besar. Selama penyeberangan, seorang teman mabuk laut. Di saat yang sulit itu, seorang pelayan yang ramah menepuk pundaknya sambil berkata, "Pak, kondisi seperti ini memang mengerikan. Tetapi ingatlah, tak pernah ada orang yang mati karena mabuk laut." Orang tersebut mengangkat wajahnya yang pucat pasi, memandang pelayan yang penuh perhatian itu. Dan dia berkata, "Nak, jangan berkata begitu. Justru pengharapan yang indah akan kematianlah yang membuat saya bertahan hidup." Perkataan ini bukanlah sekedar ironi. Kata-katanya itu menggemakan perkataan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia mengatakan bahwa pengharapan yang indah akan kematianlah yang membuatnya terus bertahan. Filipi pasal yang pertama ayat 21. Namun demikian, ia tidak mencari pembebasan dari penderitaannya. Pengharapan Paulus berakar di dalam Kristus yang telah mati di kayu salib bagi para pendosa, yakni Anda dan saya, yang bangkit dari kubur pada waktu pagi Paskah pertama, dan yang hidup di sorga, dan yang suatu hari kelak akan membawa pulang Paulus ke hadiratnya. Bukan saja Paulus, tetapi juga Anda dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, bagaimana pengharapan itu untuk melihat Kristus? Entah setelah kematian atau ketika dia datang kembali, dapat membuat Paulus bertahan hidup. Demikian juga pengharapan itulah yang dapat membuat Anda dan saya untuk tetap bertahan hidup, menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, karena kita punya pengharapan kepada Kristus yang hidup. Pengharapan memberi makna
pada setiap momen kehidupannya. Pengharapan memberikan makna pada setiap momen kehidupan Anda dan saya. Pengharapan itu memberi alasan untuk hidup bagi Kristus. Itu juga memberinya semangat untuk memperhatikan sesama, mempedulikan sesama, mengayomi sesama yang membutuhkan dorongannya. Bukan saja Paulus, tetapi dorongan juga bagi Anda dan saya. Paulus mengenal Kristus sebagai kehidupannya. Oleh karena itu kita juga harus dapat bertahan seperti Paulus yang punya pengharapan kepada Kristus. Tetap bertahan hidup karena kita punya pengharapan kepada Kristus. Dengan demikian dapatlah kita berkata, "Ya Bapa, terima kasih atas Kristus yang telah bangkit. Dialah yang menjadi alasan bagi kami untuk hidup dalam dunia ini." Mereka yang siap untuk mati adalah mereka yang sangat siap untuk hidup. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah pengharapan kami Tuhan. Kami berharap kepada Engkau yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Pengharapan kepada-Mu lah yang membangkit semangat kami untuk tetap bertahan hidup dalam dunia ini. Bapa dalam surga, Tuhan melihat bangsa kami ini, Republik Indonesia, sedang dilanda wabah COVID-19. Virus corona. Kami datang ke hadapan Tuhan, membawa persoalan tantangan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, terkapar di ranjang, entah itu di mana. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan ajar mereka supaya tetap bertahan dalam hidup mereka. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak terlepas dari monitornya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan cara Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Tuhan melihat banyak institusi, banyak perusahaan ditutup, dan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami dengan cara dan waktunya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk ekonomi institusi atau perusahaan di mana kami bekerja, di mana kami mengembangkan pengetahuan kami. Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Dan kami terlalu yakin, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu mengetahui segala sesuatu, keadaan, kondisi. Dan kami berdoa Bapa, kami terlalu yakin dan percaya Engkau sanggup memulihkan, menyingkirkan, meniadakan wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar dengan tantangan, persoalan, sakit, penyakit ini, wabah virus corona ini mengingatkan kami bahwa kami umat manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Oleh karena kami terbatas,
Kami bergantung kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tak terbatas itu. Kami tetap bergantung kepadamu Bapa. Kami menyembah, kami beribadah, kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Engkau telah bangkit. Dan juga itu adalah pengharapan kami. Supaya kami tetap hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.